semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Ustazah Amanah di video pembelajaran matematika. Khusus di video kali ini, Ustazah Amanah akan membahas tentang persamaan kuadrat. Jadi kita masih akan membahas tentang materi kelas 9, yaitu tentang persamaan kuadrat. Nah, apa saja yang akan kita bahas di persamaan kuadrat ini? Oke, kita tunggu muncul dulu ya. Oke, nah di matematika kelas 9 ini, seperti tadi yang sudah Ustazah Amanah sampaikan, kita masih akan membahas bab 2 tentang persamaan kuadrat. Nah, apa saja materi yang akan kita bahas di video kali ini? Yang pertama, kita akan membahas tentang jumlah akar-akar persamaan kuadrat. Yang kedua, kita akan membahas tentang hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Jadi ini lebih tepatnya adalah hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Kemudian yang ketiga adalah persamaan kuadrat baru. Jadi nanti kita belajar bagaimana cara membentuk persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya sudah diketahui. Kemudian yang keempat, kita akan membahas tentang jenis akar persamaan kuadrat karena nanti ada beberapa jenis akar persamaan kuadrat. Dan yang kelima atau yang terakhir itu kita akan membahas beberapa masalah di dalam kehidupan sehari-hari atau masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Nah, khusus untuk di video kali ini, Ustazah Amanah akan membahas bagian 1, 2, dan 3. Untuk bagian 4 dan 5 akan Ustazah bahas di video selanjutnya. Oke, mari kita lanjutkan untuk membahas poin pertama dan kedua, yaitu tentang jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Jadi ini lebih khusus membahas tentang jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Oke. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat, di mana bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka jika kita akan menambahkan akar-akarnya atau X1 plus X2 itu kita menggunakan min B per A. Masih ingat, B itu adalah angka di depan X, kemudian A itu adalah angka di depan X kuadrat. Dan untuk hasil kali akar-akarnya, X1 dikali X2 sama dengan C per A. Di mana C itu adalah konstanta atau yang tidak memiliki X dan A itu adalah angka di depan X kuadrat. Contoh, jika kita punya persamaan kuadrat di mana persamaannya adalah X kuadrat ditambah 2X minus 8 sama dengan 0 dan kita diminta untuk menentukan jumlah akar-akarnya, berarti X1 ditambah X2 sama dengan, kita pakai yang min B per A. Nah, kita lihat dulu A-nya itu berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Berarti kalau dari persamaan ini A-nya itu adalah 1, kemudian B-nya adalah 2, kemudian C-nya adalah negatif 8. Nah, berarti kalau kita mau mencari jumlah akar-akarnya dengan menggunakan min B per A, berarti ini min dari rumus, kemudian B-nya adalah 2, kemudian A-nya adalah 1. Berarti min 2 per 1, yaitu adalah negatif 2. Nah, kemudian kalau kita diminta untuk menentukan hasil kali akar-akarnya, berarti kita menggunakan rumus C per A, di mana C-nya adalah negatif 8, kemudian A-nya adalah 1. Berarti negatif 8 dibagi 1 hasilnya negatif 8. Itu kalau kita pakai cara rumus ya.
Nah, kemudian ini kita juga pengen membuktikan nih kalau kita mau nyari akar-akarnya. Oh, ternyata ini menutupi ya. Berarti Ustazah Amanah hapus dulu karena ternyata menutupi. Nah, ini di sebelah ini atau di sini Ustazah Amanah akan mengajak kalian untuk mencari akar-akarnya dulu untuk membuktikan. Bener gak sih? Kalau kita menghitung jumlah akar-akarnya kita pakai min B per A. Kalau kita mau menghitung hasil kali akar-akarnya pakai C per A. Nah, ini coba kita cari akar-akarnya dulu. Berarti kan kalau kita mau mencari akar-akar itu kita yang paling mudah itu pakai cara pemfaktoran. Meskipun boleh juga kalian pakai cara rumus ABC. Nah, kalau ini mau pakai cara pemfaktoran, nah berarti kan kita harus mencari dulu dua angka, dimana kalau dijumlahkan hasilnya 4, kalau dikalikan hasilnya negatif 8. Nah, berapakah angkanya? Nah, angkanya itu adalah 4 dan negatif 2. Jadi angkanya adalah 4 dan negatif 2. Berarti akar-akarnya adalah negatif 4 dan 2. Kalau kita jumlahkan negatif 4 ditambah 2 hasilnya juga negatif 2. Sama nggak dengan yang ini? Sama kan? Kemudian kalau kita mencari hasil kalinya berarti negatif 4 kali 2 hasilnya negatif 8. Oke, sama ya? Iya, jadi kalian boleh menggunakan rumus yang ini. X1 ditambah X2 adalah min B per A dan X1 dikali X2 menggunakan C per A. Tapi kalian harus teliti untuk melihat nilai A, B, dan C-nya. Oke, kita lanjutkan untuk contoh yang kedua. Akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat min 7x plus 5 sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Tanpa menentukan akar-akarnya, tentukanlah x1 plus x2, x1 kali x2, x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat, 1 per x1 ditambah 1 per x2. Jadi kalau yang contoh nomor 2 ini, kita tidak menghitung akar-akarnya dulu. Jadi kita langsung menggunakan formula jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadratnya. Sebelum kita menentukan jumlah dan hasil kalinya, kita akan menentukan dulu nilai A, B, dan C-nya dulu. Berarti nilai A-nya adalah 1, kemudian nilai B-nya adalah negatif 7, kemudian nilai C-nya adalah 5. Nah, ini hati-hati di B-nya. B-nya ini kan dia ada tanda negatifnya, berarti negatif itu ikut angka di belakangnya. Berarti nilai B-nya adalah negatif 7. Kemudian kita jawab pertanyaan yang A, X1 ditambah X2, berarti pakai yang min B per A. Nah, ini hati-hati. Ini adalah min dari rumus. Kita tulis. Kemudian B-nya adalah negatif 7. Berarti kita tulis minus 7 atau negatif 7 per A-nya adalah 1. Nah, ini ketemu min jadinya plus ya. 7 per 1 sama dengan 7. Jadi hasil jumlah akar-akar persamaan kuadratnya adalah 7. Kemudian yang B, kita mau mencari hasil kali akar-akarnya. X1 dikali X2. Kita pakai rumus C per A, di mana C-nya adalah 5, kemudian A-nya adalah 1. Berarti 5 dibagi 1 hasilnya 5. Oke, good. Nah, untuk yang nomor C, Ustazah bahas di sini ya. Yang nomor C itu kita butuh X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Tapi sebelum kita mengerjakan ini, Ustazah Amanah akan mengingatkan kalian pada bentuk X1 ditambah X2 kuadrat. Nah, ini bentuk aljabar. Coba kita jabarkan dulu. X1 plus X2. Kan ini kuadrat, X1 plus X2 dalam kurung kuadrat itu artinya X1 ditambah X2 dikali X1 ditambah X2 gitu ya.
Nah, ini kita kalikan satu-satu kan. X1 kali X1 hasilnya X1 kuadrat. Kemudian X1 dikali X2 hasilnya X1 X2. Ditambah yang belakang kali depan. X2 kali X1 berarti hasilnya X1 X2. Ditambah yang ini X2 kali X2 berarti X2 kuadrat. Nah, berarti hasilnya kita sederhanakan. Yang ini ada X1, X2, ini juga ada X1, X2. Berarti boleh disederhanakan. Jadi X1 kuadrat ditambah 1 tambah 1 berarti 2X1, X2 ditambah X2 kuadrat. Nah, sedangkan di soal ini kita hanya butuh X1 kuadrat dan X2 kuadrat. Berarti nanti bentuk X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu akan sama dengan bentuk ini. X1 plus X2 dalam kurung dikuadratkan, tapi harus kita kurangi ini. Kita kurangi 2X1, X2. Nah, dari bentuk ini ternyata kita butuh jumlah akar-akarnya dan jumlah kalinya. Sudah adakah jumlah dan hasil kali akar-akarnya? Sudah ya. Berarti tinggal kita masukkan. Hasil jumlahnya adalah 7, berarti 7 pangkat 2 dikurangi 2 kali hasil kalinya. Hasil kalinya adalah 5. 7 kuadrat hasilnya 49 dikurangi 10. 2 kali 5 10 ya. Berarti hasilnya adalah 39. Jadi bentuk ini itu akan sama dengan seperti ini. Jadi kita sebisa mungkin membawa ke bentuk jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadratnya. Oke, untuk yang D, Ustazah Amanah akan bahas di slide selanjutnya. Jadi yang D itu adalah bentuk pecahan ya. 1 per X1 ditambah 1 per X2. Penjumlahan pecahan berarti harus kita samakan penyebutnya. Kalau di sini ada X1 dan X2, berarti penyebutnya kita jadikan X1 kali X2. X1 biar jadi X1, X2, berarti harus kita kalikan X2. Berarti yang ini, yang atas, 1 ini juga harus kita kalikan X2. 1 dikali X2, berarti hasilnya juga X2. Kemudian yang sebelah sini, ini penyebutnya X2, biar bisa jadi X1 dan X2 harus kita kalikan X1. Berarti yang atas harus kita kalikan X1, berarti ditambah X1. Atau boleh kita tulis seperti ini, X1 ditambah X2 per X1 dikali X2. Nah, ini ketemu lagi bentuk penjumlahan dan hasil kali akar-akarnya. Jadi kita tinggal pakai yang hasil jumlahnya tadi 7, kemudian yang hasil kalinya 5. Jadi hasilnya 7 per 5. Oke, gampang ya. Ingat-ingat kalau jumlah tadi min B per A, kalau perkalian tadi C per A. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas bagian ketiga tentang persamaan kuadrat baru. Menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya diketahui. Persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dapat difaktorkan menjadi X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0, sehingga akar-akar X1 dan X2-nya dapat ditentukan. Sebaliknya, jika akar-akar X1 dan X2-nya diketahui, maka dapat disusun suatu persamaan kuadrat. Jadi kalau biasanya kita mencari akar-akar persamaan kuadratnya, sekarang dibalik, akar-akar kuadratnya sudah diketahui, kita diminta untuk menentukan persamaan kuadratnya. Menyusun persamaan kuadrat jika jumlah dan hasil kali akar-akarnya diketahui. Suatu persamaan kuadrat dapat disusun jika jumlah akar-akar dan hasil kali akar-akarnya diketahui. Jika jumlah kedua akar-akarnya adalah X1 plus X2 dan hasil kali kuadrat akarnya adalah X1 kali X2,
maka dapat disusun persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus X kuadrat dikurangi X1 plus X2X, ini artinya adalah jumlah akar-akarnya, ditambah X1 kali X2, ini adalah hasil kali akar-akarnya, sama dengan 0. Jadi intinya ketika kita akan menyusun persamaan kuadrat, itu kita butuh jumlah akar-akarnya dan butuh hasil kali akar-akarnya. X kuadratnya itu selalu di depan, kemudian ruas kanan juga harus sama dengan 0. Untuk lebih memperjelas, silahkan dipahami contoh berikut. Tentukan persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akar 3 dan negatif 2. Berarti dapat dimisalkan X1-nya sama dengan 3, X2-nya sama dengan min 2. Karena untuk menentukan persamaan kuadrat kita butuh jumlah akar-akarnya dan hasil kalinya, berarti kita cari dulu jumlah akar-akarnya, berarti 3 ditambah negatif 2 atau 3 dikurangi 2 kan, dia hasilnya 1. Kemudian hasil kalinya 3 dikali negatif 2 sama dengan negatif 6. Kemudian ingat, kalau untuk membentuk persamaan kuadrat kita pakai rumus X kuadrat min X1 ditambah X2 X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Ini tandanya tidak boleh keliru, jadi min terus plus gitu ya. Nah berarti ini dituliskan lagi rumusnya. Jadi persamaan kuadratnya adalah X kuadrat. Tadi penjumlahannya kan 1. Di sini ketemu min, jadinya min 1X. Ini satunya tidak ditulis. Kemudian hasil kalinya adalah negatif 6. Karena di sini plus ketemu min, jadinya min 6. Jadi persamaan kuadratnya adalah X kuadrat min 6 min X min 6. X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Gampang ya? Jadi harus teliti di tanda positif negatifnya. Untuk selanjutnya, contoh yang kedua, tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2 kali akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat minus 3X plus 7 sama dengan 0. Nah, pembahasannya seperti ini. Kita misalkan dulu akar-akar dari persamaan kuadrat yang ada di soal itu adalah alfa dan beta. Kemudian persamaan kuadrat barunya, ini kan kita mau nyari persamaan kuadrat baru itu akar-akarnya X1 dan X2. Nah, nanti X1-nya itu kan harus 2 kalinya akar-akar yang ada di akar-akar persamaan kuadrat yang ada di soal, yaitu alfa dan beta. Berarti nanti X1-nya itu 2 alfa dan X2-nya itu adalah 2 beta. Nah, untuk mencari persamaan kuadrat kita butuh penjumlahan akar-akarnya. Kita jumlahkan dulu 2 alfa plus 2 beta. Nah, kita punya 2, 2-nya kita keluarkan, kemudian dalam kurung alfa plus beta. Nah, alfa plus betanya ini kita cari dulu. Alfa plus betanya itu kita pakai min B per A. Nah, min B per A yang mana? Yang persamaan ini kan dia A-nya 1, B-nya min 3, kemudian C-nya sama dengan 7. Berarti min, kemudian B-nya negatif 3 per 1. Min ketemu min jadi plus, jadi 3 per 1 sama dengan 3 ya. Oke. Berarti ini harusnya 3 ya. Oke, ini tak ganti ya. Ini harusnya 6. 2 kali 3 hasilnya 6. Kenapa bisa 6? Karena kan tadi alfa plus betanya setelah kita cari dengan menggunakan min B per A, ini kan min di rumus, kemudian B-nya kebetulan di sini tandanya negatif, jadi min ketemu min jadinya plus, berarti jadinya 3. 2 dikali 3 hasilnya 6. Nah, kemudian untuk hasil kalinya adalah 2 alfa dikali 2 beta. 2 kali 2 hasilnya 4. Alfa kali beta. Nah, kita cari dulu hasil kalinya, alfa kali beta. Tadi pakai C per A. C-nya 7, A-nya 1. 7 dibagi 1 hasilnya 7. Berarti ini 4 kali 7, 28.
Nah, kemudian persamaan kuadrat baru, jangan lupa nih ya, x kuadrat min jumlahnya ditambah hasil kalinya. Nah, ini x kuadrat. Kemudian tadi jumlahnya kan 6 ya, berarti ini Ustazah Amanah ganti tandanya negatif, negatif 6x. Kan ini min, hasil jumlahnya positif. Min ketemu min jadinya positif. Positif negatif kali positif, hasilnya negatif 6x, kemudian hasil jumlahnya adalah 28. Tadi ada kesalahan di sini tapi sudah diralat. Jadi hasil penjumlahannya itu adalah positif 6. Kemudian di sini karena ada tanda negatif, berarti di sini jadi negatif 6x. Oke, begitu dulu di video kali ini. Nanti untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis akar dan beberapa contoh permasalahan kontekstual yang berhubungan dengan persamaan kuadrat. Nah, nanti ini akan kita bahas di video selanjutnya. Semoga video ini bisa membantu kalian belajar dalam memahami materi persamaan kuadrat. Semoga tetap semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.